Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Bali United versus PSIM yang berakhir untuk kemenangan PSIM dengan skor 1-3. Dengan hasil akhir ini berarti PSIM telah meraih 3 kali kemenangan di partai tandang mereka dan untuk sementara ini berada di peringkat nomor 3 klasmen Super League. Sedangkan bagi Bali United, kekalahan ini merupakan kekalahan yang pertama kali mereka alami di kandang sendiri dan untuk sementara ini berada di zona papan bawah, yaitu tepatnya di peringkat nomor 12. Dan bagi saya teman-teman, pertandingan kemarin malam berjalan sangat menarik dari segi taktik dan juga kalau menurut hemat saya PSIM layak meraih kemenangan, bahkan seharusnya lebih. Dengan skor 1-3 mungkin juga bisa 1-5 asalkan para pemain mereka bisa melakukan finishing. Karena dari segi permainan terlihat para pemain PSIM bermain lepas. Tampak mereka tidak bermain dengan beban apapun. Mereka tampak begitu menikmati jalannya pertandingan dan juga berani mengambil inisiatif bermain menyerang padahal bermain di luar kandang mereka dan bermain di kandang Bali United yang kita tahu juga sebetulnya punya rekor kandang yang bagus. Jadi memang dua tim ini dilatih oleh pelatih asal Belanda tapi memang taktiknya berbeda. Kalau Jean-Paul van Gastel, pelatih dari PSIM yang kita tahu adalah mantan asisten dari Giovanni van Bronckhorst yang sekarang merupakan asisten pelatih di Liverpool bagi Arne Slot, pelatih kepala Liverpool, dia memilih untuk bermain dengan possession dan high pressing. Jadi para pemain PSIM itu diminta untuk pressing terus terhadap para pemain Bali yang menguasai bola dan juga mengawal pemain Bali United yang melakukan pergerakan tanpa bola. Selain itu juga pada saat mendapatkan bola, para pemain PSIM terlihat jelas diminta untuk lebih lama menguasai bola, cari momen yang pas sebelum merancang serangan ke area pertahanan Bali United. Sedangkan Bali United juga kita tahu yang memang biasa bermain dengan pressing, memilih pressing di tengah dan beberapa kali di depan. Jadi ini agak berbeda, mereka bermain dengan kombinasi ya. Tapi PSIM sebagai tim tamu, mereka tidak takut bermain high line of pressing. Sehingga Hopmeyer, penjaga gawang dari Bali United ini juga kewalahan untuk bisa distribusi bola dari dalam kotak penalti. Jadi memang kita lihat dari segi kreativitas dan juga cara build up, itu para pemain PSIM bermain dengan lebih bersabar. Tapi para pemain Bali memilih bermain cepat, direct, yang sebetulnya tidak salah, asalkan para pemain Bali United itu bisa mendapatkan ruang kan di area pertahanan dari PSIM. Tapi PSIM ini defense-nya juga kuat. Dengan kita tahu adanya Ramos dan juga ada Yusaku. Ini dua pemain yang bagus. Belum lagi ada Reva Adi Utama ya, walaupun Reva Adi Utama di babak kedua tuh beberapa kali ketinggalan ya, artinya dengan kecepatan para pemain dari Bali United. Dan dari starting lineup yang menarik bahwa Johnny Johnson, pelatih dari Bali United, tidak melakukan perubahan loh. Dari tim yang bermain di JIS kan, yang lawan Persija, yang Persija ditahan imbang 1-1. Jadi dia tidak melakukan perubahan, artinya tentu dia punya naluri bahwa kemungkinan timnya ini akan bisa merepotkan PSIM, tapi gak bisa. Para pemain PSIM tuh baik dari segi skill individu, baik dari visi mereka memberikan passing, apakah itu passing dari tengah atau dari belakang itu jauh lebih akurat. Meskipun ya kan menarik ada kejadian di pertandingan ini ketika sebelumnya kita tidak melihat ada handball dari salah satu pemain PSIM, saya lupa itu siapa yang kena handball. Nah, saya lupa yang kena handball. Tapi kemudian kita tidak melihat itu dari real time, pada saat lagi real time. Kemudian ada counter dan ada kesalahan dari Bagas Adi dan Haljeta mencetak gol. Tapi kemudian memang ada pengecekan dari pinggir lapangan, ya monitor di pinggir lapangan dilakukan oleh wasit setelah mendapatkan panggilan dari ruang VAR. Nah inilah yang selalu saya katakan, ketika wasit tidak melihat ada kejadian di atas lapangan, wasit yang berada di ruang VAR itu perlu memanggil wasit yang berada di atas lapangan. Dan itu yang terjadi sehingga memang jelas itu adalah pelanggaran ketika ada tangan yang bergerak karena tangannya itu melebar. Sehingga ketika tangannya itu melebar itu dianggap sebuah pelanggaran. Dan kemudian Mustafic yang mendapatkan tugas untuk mengeksekusinya dengan baik dan ini adalah gol ketiga dari Mustafic dan gol kedua dari penalti. Oke, Bali sudah unggul, tapi kemudian apa yang bisa dilakukan oleh PSIM? Mereka nyerang total. Mungkin inilah yang membuat para pemain
Bali ini kaget. Dan juga para pemain Bali di lini pertahanan, saya tidak melihat ada sosok yang solid ya di lini pertahanan Bali ya, dengan Bagas Adi, ada juga receiver gak ada. Bahkan Kadek Ariel masuk pun mereka kocar-kacir tuh di lini pertahanan. Justru para pemain PSM punya double playmaker nih, walaupun Vidal mainnya sedikit melebar. Tapi ada juga Ze Valente. Bahkan saya melihat Raka yang sebelumnya bermain di Persija, mainnya bagus sekali loh. Bahkan dia mencetak gol kan, menyamakan kedudukan ketika memang Valente memberikan umpan ke tiang jauh. Ini Valente ini kreatornya luar biasa, kreator serangan dari PSM ke tiang jauh. Di sana ada Haljeta memberikan umpan kepada Raka dan Raka bisa melakukan finishing. Ini gol yang indah nih. Tapi lebih indah lagi adalah gol kedua ketika Ze Valente yang memberikan umpan dari free kick kepada Vidal yang melakukan pergerakan yang tidak terdeteksi atau coming from second line atau coming from blind side dari sudut yang tidak terlihat, kemudian bisa melepaskan first time shot untuk menaklukkan Hopmeyer. Hopmeyer nih ngeri sedap juga nih posisinya nih. Dia telah kemasukan total 13 gol nih sekarang nih. Nah ini berat juga nih bagi dia, sedangkan kita tahu dari PSIM Cahya, wah luar biasa ini kan kiper muda kan. Jadi Hopmeyer ini telah kemasukan 13 gol dari 6 pertandingan loh. Kalau Cahya itu adalah kiper yang bagus dan sekarang dia ketika mendapatkan menit bermain dia bisa menunjukkan performa terbaik dia. Sama seperti Raka, tapi ini gol dari Ze Valente yang menarik kan. Ketika tidak ada yang melihat pergerakan dari Vidal from the second line. Setelah unggul 1-2, nah memang Bali perlulah bereaksi. Dan saya melihat Johnny Johnson nggak salah juga memainkan Brandon Wilson, Rizky Dwi, Kadek Ariel. Tapi Brandon Wilson ini saya melihat nggak jalan. Maka itu kemudian dia ditarik keluar kan, Jan Slaven masuk. Tapi Jan Slaven pun nggak jalan. Rahmat Arjuna pun nggak jalan. Kenapa? Karena pressing dari para pemain PSM ini bagus di tengah dan belakang. Apalagi pada saat mereka sudah unggul dengan skor 1-2. Mereka tidak ingin mengambil resiko untuk bermain terlalu terbuka. Beda pada saat mereka ketinggalan. Dan di babak kedua yang menariknya, justru para pemain PSM yang bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya daripada Bali United. Padahal Bali United tuh sudah menyerang total. Dan akhirnya Anton Fase yang kali ini bermain sebagai starter, bukan dari Corve seperti biasa. Dia bisa mencetak gol ketika Haljeta memberikan back heel pass atau umpan dengan tumitnya. Dan Anton Fase melakukan finishing yang baik. Anton Fase juga kemudian mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Total dia punya 3 peluang untuk mencetak gol, tapi dia bisa mencetak 1 gol, itu yang sangat penting. Dan saya pikir PSIM yang bermain dengan high line of pressing dan juga kemudian bermain possession football dengan bersabar untuk membangun serangan, membuktikan bahwa jika ada tim yang bermain bersabar dan tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk memberikan umpan ke area pertahanan tim lawan, mereka akan lebih efektif untuk membangun serangan dan tidak banyak melakukan kesalahan serta kemungkinan meraih kemenangan. Dan yang uniknya kan seperti yang saya katakan di awal itu, bahwa PSM sebagai tim promosi loh, 3 kali menang away. Lawan Persebaya mereka bisa menang 0-1, lawan Malut mereka bisa menang 0-2, dan lawan Bali United mereka bisa menang 1-3. Menariknya, di kandang sendiri sebelum lawan Bali United mereka kalah lawan Borneo FC dengan skor 1-3. Dan setelah ini mereka akan lawan PSM Makassar yang malam ini akan berhadapan dengan Persija Jakarta. Jadi nanti ya, pekan depan, tanggal 27. Jadi sebagai tim promosi saya pikir mereka bisa berada di peringkat nomor 3, ini sudah luar biasa. Dan memang mereka punya defense yang kuat nih, baru kemasukan 6 gol. Artinya Jean-Paul van Gastel menguatkan lini pertahanan dulu. Lini pertahanan harus kuat, baru kemudian mainlah yang namanya attacking football. Walaupun tidak frontal, tapi ball possession mereka ini luar biasa dan lebih efektif memberikan umpan ke depan karena mereka punya 2 kreator di tengah. Vidal juga bagus, Ze Valente juga bagus, karena Vidal sebelumnya di Persita kan lebih banyak memberikan umpan-umpan ya dari tengah. Tapi sekarang dengan adanya Ze Valente, dia lebih banyak melakukan pergerakan. Dan bagi Bali United, saya tidak melihat Hoppel ini bisa memberikan banyak kontribusi juga. Hoppel ini memberikan assist kan ke Mustafic lawan Persija. Dia gak bisa memberikan banyak umpan yang akurat. Nah ini menjadi problem juga bagi Bali United ketika mereka tidak punya pemain yang kreatif. Jadi serangan dari Bali United ini sebetulnya sudah bisa terbaca karena lebih banyak membangun serangan dari wing. Dan juga pertahanan menjadi salah satu area yang perlu dievaluasi oleh pelatih dari Bali United, Johnny Johnson. Karena sebagai tim yang kita tahu sebelumnya menjadi back-to-back champions dan biasa berada di papan atas, Bali United telah kemasukan total 13 gol sama seperti PSBS Biak. Jadi ini tim-tim yang kemasukan banyak gol di awal nih ya akan sulit lah untuk bisa menembus ke papan atas. Tapi selain juga pertandingan malam ini ada juga pertandingan menarik antara PSM Makassar yang belum meraih kemenangan sejauh ini melawan Persija Jakarta yang tentu akan mengincar agar bisa berada di atas Borneo FC untuk sementara karena Borneo mainnya nanti hari Senin.
Dan juga besok ada Arema melawan Persib Bandung. Jadi saya pikir ya persaingan di Super League di awal musim ini sangat baik ya. Dan sementara ini Borneo yang tancap gas dengan selalu meraih kemenangan. Dan Borneo nanti hari Senin malam melawan Persis Solo. Jadi kita tunggu teman-teman persaingan di Super League. Dan bagi saya Super League musim ini jauh lebih kompetitif karena juga banyak klub yang mulai perform di awal musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.